Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, terutama para manajer, saya kali ini mau membahas tentang 20 kelemahan manajer abal-abal. Ya, ini episode yang pertama. Ya, memang ini saya sengaja untuk memberikan materi ini dari sisi negatif. Ya, jadi dari sisi kelemahannya. Jadi materi ini dimaksudkan untuk memberikan contoh kelemahan atau kekurangan dari sebagian para manajer. Tentu berharap ini bisa digunakan sebagai introspeksi diri untuk menjadi lebih baik. Materi ini sengaja dibuat sederhana dengan gambar-gambar agar lebih mudah dipahami. Ya, semoga sahabatku para manajer bisa mengambil makna dari pembahasan ini. Ya, sekali lagi topiknya adalah 20 ya kelemahan para manajer abal-abal. Artinya manajer yang memang bukan manajer yang sesungguhnya. Ya. Baik, yang pertama kelemahannya adalah tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Padahal seorang manajer itu dituntut untuk memiliki visi ya dan mempunyai misi kemana ya perusahaan atau organisasi itu mau dibawa gitu ya. Jadi visi itu adalah gagasan atau mimpi gitu. Kalau misi ini adalah programnya, jadi misinya apa untuk kegiatannya apa begitu ya. Jadi kalau kita ini tidak bisa atau tidak memiliki visi dan misi, yang jelas tentu tidak akan mungkin bisa mengarahkan organisasi dengan baik. Kemudian yang kedua, ya, jadi kurang mampu membuat strategi. Padahal kalau kita sebagai seorang manajer itu harus punya strategi. Jadi yang penting itu strateginya bagaimana untuk mencapai suatu tujuan ya, untuk mencapai misinya, untuk mencapai visinya tadi itu harus punya strategi. Karena supaya sumber daya yang digunakan ini dan cara yang digunakan ini bisa lebih efektif. Jadi manajer abal-abal ini kurang mampu membuat strategi. Seharusnya kita sebagai manajer harus mampu untuk membuat strategi. Yang ketiga atau yang berikutnya adalah kesulitan merumuskan tujuan dan sasaran. Kita tahu bahwa yang namanya organisasi, perusahaan atau apalah namanya itu pasti mempunyai tujuan dan sasaran. Dan tujuan dan sasaran itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga itu menjadi satu kesepakatan dari seluruh anggota organisasi untuk bisa dicapai. Nah, sekarang bagaimana kalau suatu organisasi dipimpin oleh manajer yang tidak bisa atau tidak mampu untuk merumuskan tujuan dan sasaran? Pastilah organisasi tidak akan bisa jalan. Berikutnya, tidak mampu melihat kekuatan organisasi. Nah, ini suatu hal yang penting bahwa kita sebagai manajer itu harus menggunakan ya analisa yang namanya analisa SWOT. Jadi analisa yang pertama itu kita harus mampu melihat kekuatan ya dari organisasi itu. Nah, bagaimana kalau seorang manajer tidak mampu melihat kekuatan organisasinya? Ya pasti organisasi tidak bisa menyusun strategi dengan baik. Yang kedua, dalam hal SWOT ini tidak menyadari adanya kelemahan organisasi. Ya jadi kita seharusnya untuk bisa maju itu kita harus memiliki kemampuan untuk melihat kekuatan dan juga melihat kelemahan kita, ya kelemahan organisasi tentunya untuk bisa nanti kita perbaiki. Nah,
rupanya manajer yang satu ini tidak bisa atau tidak menyadari adanya kelemahan organisasi. Kemudian di dalam analisa SWOT itu kita harus juga bisa melihat adanya peluang, ya. Jadi setiap saat, setiap ada perubahan, sebetulnya ada peluang-peluang. Nah, kalau manajer abal-abal ini, ya dia tidak bisa melihat peluang yang ada gitu. Sehingga untuk memajukan organisasi ya atau perusahaan sangat sulit karena tidak tahu peluang apa yang harus dilakukan pada saat terjadi perubahan atau perubahan-perubahan zaman lah begitu ya. Kemudian tidak menyadari adanya ancaman bahwa organisasi itu ke depan itu tidak baik-baik saja begitu, banyak ancaman yang akan ditemui. Nah, kalau kita ini tidak bisa memprediksi ancaman apa ke depan, nah tahu-tahu nanti organisasi kita ini bisa bangkrut ya, bisa jatuh gara-gara kita tidak menyadari adanya ancaman-ancaman itu. Ya, jadi seorang manajer seharusnya memiliki kemampuan ya untuk bisa melihat ke depan ancaman apa yang akan terjadi atau bahkan pada saat ini sebetulnya ancamannya apa. Ya, ini analisa SWOT. Kemudian malas membuat perencanaan. Nah, ini seorang manajer yang malas membuat perencanaan, padahal perencanaan itu adalah mutlak. Kalau kita mau melakukan satu kegiatan, maka yang kita buat lebih dulu adalah satu perencanaan. Ya, artinya perencanaan yang baik itu sudah 50% dari kegiatan itu sebetulnya sudah selesai. Tetapi karena manajer ini tidak atau malas membuat perencanaan sehingga dalam melakukan kegiatan ya berjalan apa adanya dengan tanpa perencanaan. Pasti hasilnya kurang baik. Kemudian berikutnya kurang menguasai dalam mengorganisir kegiatan. Ya, di dalam satu organisasi, satu proyek atau satu kegiatan, pasti banyak bidang-bidang yang terlibat. Nah, bidang-bidang yang terlibat, ya, itu harus diorganisir oleh seorang manajer agar apa? Agar kegiatan itu nanti bisa mengarah kepada tujuan dan sasaran. Kegiatannya bisa efektif kalau ya semua kegiatan itu bisa diorganisir dengan baik. Nah, kita bayangkan saja kalau manajernya tidak bisa mengorganisir, ya tentu proyek-proyek atau kegiatan itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kelemahan berikutnya, yaitu kurang mampu mengelola anggota tim. Nah, ini sangat membahayakan sekali. Jadi, setiap organisasi itu pasti banyak anggota organisasinya yang akan melaksanakan tugas-tugas, dan tugas-tugas tentu sudah dibagi. Nah, kalau seorang manajer ya atau pimpinan itu tidak bisa mengelola anggota tim, nah ini sulit nanti untuk bisa menyatukan kegiatan itu untuk mencapai tujuan. Karena kenapa kok manajer itu tidak bisa mengelola anggota tim? Mungkin anak buahnya itu sudah tidak respect, tidak mempunyai kepercayaan, bahkan manajer itu tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola anggota tim. Kemudian berikutnya kelemahannya tidak memiliki sistem kontrol yang efektif. Jadi satu perusahaan ya atau satu kegiatan karena banyak orang yang melaksanakan perlu ada semacam kontrol ya. Kontrol itu pertama kan ada satu standarnya atau rencananya. Nah, bagaimana pelaksanaannya itu? Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana? Kalau itu tidak sesuai dengan rencana, maka harus diluruskan supaya kembali kepada perencanaan. Nah, manajer yang tidak memiliki sistem kontrol yang tepat tentu pekerjaan akan berjalan secara amburadul. Nah, yang baik itu harus memiliki sistem kontrol. Masing-masing anggota organisasi itu harus bisa mengontrol dirinya sendiri dengan sistem yang tepat. Jadi kalau ingin baik di satu organisasi,
itu memang seluruh anggota organisasi itu atau diberikan satu pemahaman bahwa bagaimana caranya kita mengontrol. Yang pertama pada diri kita sendiri, ya. Terus kemudian bagaimana kita mengontrol secara keseluruhan dari satu kegiatan itu, ya. Jadi kegiatan itu harus dikontrol. Kalau tidak nanti ada yang melenceng kita tidak tahu gitu. Kemudian kelemahan berikutnya enggan melakukan perbaikan. Nah, orang atau manajer seperti ini biasanya sudah puas dengan keadaan yang ada ini, gitu ya. Jadi kepuasan itu memang boleh. Jadi kalau kita ini merencanakan sesuatu, kemudian hasilnya seperti ini, memang harus kita puas. Ya, katakan kalau dalam bahasa agama itu kita harus bersyukur gitu, sudah mencapai. Tetapi langkah berikutnya, ya, itu harus harus melakukan satu perbaikan-perbaikan karena di dalam satu proses yang terjadi sekarang ini masih banyak peluang untuk bisa ditingkatkan, ya. Artinya dalam arti efisiensinya, efektivitasnya itu masih terus bisa ditingkatkan. Bahkan dengan kreativitas dan inovasi, ya, maka proses yang tadinya memakan waktu panjang bisa diperpendek, ya. Kemudian yang biasanya bisa menggunakan tenaga kerja banyak, nah bisa diperpendek. Jadi harus ada suatu perbaikan-perbaikan gitu. Kemudian kelemahan berikutnya manajer abal-abal tadi tidak memiliki kemampuan analisa. Nah, padahal kita ini sebagai seorang manajer itu pekerjaan kita adalah menerima laporan, kemudian laporan itu kita analisa. Apa sebetulnya yang terjadi, kekurangan apa yang terjadi di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Nah, dari laporan itu kita harus mampu menganalisa supaya kita segera tahu apa yang terjadi, apa kendalanya di dalam proses kegiatan organisasi tersebut. Nah, kita sebagai manajer harus punya kemampuan untuk analisa. Kemudian kelemahan berikutnya adalah kurang mampu membuat skala prioritas. Nah, dalam praktek supaya kegiatan kita ini bisa efektif, efisien, menghemat waktu, menghemat biaya, kita ini harus bisa membuat skala prioritas. Skala prioritas itu adalah satu analisa yang menganalisa berbagai kegiatan, mana yang harus didahulukan, mana harus yang menjadi prioritas, supaya apa? Supaya proses itu bisa berjalan dengan baik, dengan efektif, ya, dan efisien. Itu harus ada skala prioritas. Mana yang didahulukan, mana yang nanti bisa ditunda. Nah, kemampuan membuat skala prioritas itu merupakan kewajiban bagi seorang manajer, bukan seperti manajer abal-abal ini, tidak mampu membuat skala prioritas. Kelemahan berikutnya adalah menilai kinerja bawahan secara subjektif. Nah, ini sangat bahaya sekali. Ini adalah kontraproduktif kalau kita ini menilai bawahan berdasarkan subjektivitas, kesenangan kita menurut kita sendiri, tapi tidak secara objektif. Ini akan membuat suasana kerja tidak kondusif, ya, karena semua orang itu punya perasaan, semua karyawan atau anak buah itu punya perasaan dan merasa bahwa dirinya itu harus dihargai. Nah, kalau seorang manajer ini menilai bawahan secara subjektif, maka ya kondisi ya organisasi itu akan tidak kondusif dan akhirnya menurunkan produktivitas dari para karyawannya, mungkin begitu. Kemudian kelemahan berikutnya adalah kurang percaya diri. Jadi ragu, ya, kurang percaya diri. Padahal seorang manajer ini harus memiliki rasa percaya, ya. Rasa percaya diri itu apa sih? Rasa percaya diri itu adalah meyakini bahwa semua potensi, ya, semua kekuatan, ya, yang diberikan Allah kepada kita itu yakin mampu mengatasi kendala-kendala di dalam pekerjaan. Itu namanya percaya diri. Nah, kalau seorang manajer tidak memiliki kepercayaan diri, bagaimana dia bisa mau melangkah dengan cepat gitu.
ya. Baik, kita berikutnya adalah kelemahan kurang lancar di dalam berbicara. Nah, ini kita ini seorang manajer. Tentu di dalam menyampaikan program-program isi otak kita, ini harus kita keluarkan melalui bicara. Nah, bagaimana kalau seorang pemimpin, seorang manajer tidak bisa berbicara dengan baik, tidak jelas, maka apa yang disosialisasikan, apa yang dirancang itu bisa tidak tersampaikan dengan baik kepada bawahan. Sehingga bawahan juga tidak bisa melaksanakan dengan baik karena informasinya tidak jelas. Nah, kemudian kelemahan berikutnya adalah sulit menjadi pendengar yang baik. Nah, salah satu cara untuk memotivasi karyawan itu adalah dengan mendengarkan keluhan, mendengarkan ide dari bawahan. Karena seorang manajer itu tidak mungkin bisa bekerja sendiri, harus menggunakan bawahannya, anak buahnya. Nah, kalau sekarang kita sebagai manajer tidak bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh bawahan, nah kita akan repot sendiri, ya. Kalau kita ini selalu menggunakan kekuasaan kita, perintah dan tidak mau mendengar masukan, inputan dari bawah, nah itu akan berapi juga, akan susah juga untuk bisa berjalan dengan baik organisasi. Oleh karena itu, seorang manajer harus bisa menjadi pendengar yang baik. Maksudnya, ide, usulan, saran dari bawah itu harus kita dengarkan dengan baik demi perbaikan organisasi. Nah, ini ya para sahabatku, terutama para manajer, episode yang pertama, jadi beberapa kelemahan tadi sudah disampaikan. Ini nanti akan kita sambung dengan episode yang kedua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.